Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir kembali di sini di channel YouTube saya tentunya, Dr. Gustrin. Bagaimana kabar para pemirsa sekalian? Sepertinya sudah lama ya saya tidak menyapa Bapak, Ibu, Saudara-saudara di channel YouTube saya ini. Mohon maaf ya, karena satu dan lain hal, banyak kesibukan. Jadi tidak ada timing ya, tidak ada waktu untuk membuat konten. Ini udah deket Lebaran ya, Lebaran Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Yang sering kita khawatirkan ya masalah hidangan atau olahan dari daging. Dan yang paling ditakutkan adalah daging kambing. Bener nggak sih daging kambing ini bikin kolesterol naik? Padahal berkurban kambing atau domba adalah yang lebih utama dibanding sapi, karena Rasulullah melakukannya. Tapi bukan berarti sapi nggak boleh ya, boleh. Masalahnya kambing ini cukup susah ngolahnya, terutama baunya yang agak-agak gimana gitu kan ya, kalau kita nggak ahli dalam memasak. Yang ada tips ngolah, boleh deh share di komen. Apalagi kambing ini sering dikambing hitam kan sebagai penyebab kolesterol dalam darah naik. Nah, kira-kira benar nggak ya? Faktanya, semua makanan yang berasal dari hewan, ya daging-dagingan itu memang mengandung kolesterol. Kolesterol ini sebenarnya tidak berbahaya kok, karena dia dibutuhkan oleh tubuh seperti yang sudah saya jelaskan di konten sebelumnya. Masih ingat yang mana? Syaratnya tidak boleh berlebihan. Kandungan kolesterol dalam 100 gram daging ini ya, itu bermacam-macam. Pada daging kambing, itu kolesterol dalam 100 gram dagingnya adalah 75 mili. Kalau domba 110 mg. Sapi dengan potongan yang ada lemaknya itu sekitar 90 mg. Sapi tanpa lemak itu mengandung 65 mg. Dada ayam tanpa kulit itu kolesterolnya 85 mg. Paha ayam ya ternyata dia yang paling tinggi nih kandungan kolesterolnya, yaitu sampai 135 mg per 100 gramnya. Nah, dari perbandingan itu gimana? Ya, daging kambing sebenarnya lebih sedikit kolesterolnya dibanding lainnya, kecuali daging sapi yang tanpa lemak. Itu memang sedikit ya kandungan kolesterolnya. Kalau memang bisa makan daging sapi yang tanpa lemak, khususnya yang khas ya, itu ya bagus sih. Selain kandungan kolesterol yang lebih rendah, daging kambing juga mengandung beragam nutrisi yang dibutuhkan, seperti lemak, jelas ya. Walaupun dia yang bagian tanpa lemak, juga setiap daging itu pasti ada lemaknya walaupun dikit presentasenya. Selain lemak juga ada protein, zat-zat mineralnya seperti kalium, zat besi, zinc, kalsium, selenium, fosfor, folat, vitamin B, vitamin K, dan vitamin E. Begitupun susu yang dihasilkan oleh kambing, terkenal dengan kalsiumnya yang cukup tinggi. Kemudian apa sih sebenarnya yang membuat olahan daging, ya khususnya daging kambing ini sering dituding atau sering dianggap, sering dikambing hitamkan, menyebabkan kolesterol tinggi? Ya benar, cara masaknya dong. Biar enak, daging kambing itu biasanya dimasak dengan santan yang kental seperti pada gulai atau penambahan bumbu kacang pada sate yang jelas tinggi lemak dan kolesterol. Jadi sebaiknya bagaimana? Nah, pengolahan daging kambing ya khususnya itu kita pakai yang bagian yang tidak berlemak, baik dengan cara dibakar atau dipanggang. Tips lain nih, kalau emang gak suka baunya, kalau tanpa tambahan apa-apa, ya bolehlah kasih santan dikit, kasih rempah-rempah yang banyak ya, itu malah membantu mengurangi peran kolesterol ya. Sebaiknya setelah makan daging pun dinetralisir dengan mengonsumsi buah-buahan yang kaya serat untuk mempercepat eliminasi lemak ya, minimal sebanyak 25 gram sehari. Misalnya pada buah apel, jeruk, alpukat, anggur, nanas, dan lain-lain. Tapi konsumsinya yang raw ya, alias tanpa campuran apa-apa, tanpa gula, tanpa sirup ya. Nanti habis makan daging terus makannya es buahnya dengan sirup, dengan susu kental manis, dengan gula yang tinggi ya sama aja. Seperti yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya kan, gula ini sebenarnya menarik berbagai macam hal yang kurang baik ya dalam tubuh kita. So jangan banyak-banyak gula ya.
Nah, total asupan serat yang bisa kita konsumsi sehari itu yang dalam 25 gram serat ini bisa kita dapatkan dari buah-buahan sekitar 200 sampai 300 gram. Atau kalau sayuran sekitar 300 sampai 400 gram sehari. Bagaimana? Siap menyambut Idul Adha, siap menyambut masak daging-daging hasil kurban kita atau hasil pembagian kurban? Jangan lupa ya cara memasaknya dan juga pesan-pesan yang sudah saya sampaikan tadi di video. Selamat Hari Raya Idul Adha.